Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan sekalian. Kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan terkait dengan perbaikan kinerja model dari deep learning. Kita sudah mengembangkan model, maka kemudian kita mengalami beberapa permasalahan ya dalam kinerja model deep learning kita. Nah, bagaimana kita mengatasi permasalahan-permasalahan itu? Mari bersama saya kita akan mendiskusikan ini. Ya, terkait dengan ini kita ada namanya bias dan varian ya. Ada bias dan varian. Mungkin video sebelumnya sudah kita bahas, tapi kita coba membahas lagi lebih detail. Misalkan ya, kita ini memiliki eh, atau membuat model ya. Kita misalkan membuat model klasifikasi eh, klasifikasi kucing ya, klasifikasi kucing misalkan, kucing. Ya, kita membuat ini ya, maka kemudian di sini ada gambar kucing ya, gambar kucing. Ini misalkan gambar non kucing ya, gambar non kucing. Maka di sini targetnya misalkan 0, ini targetnya adalah kita anggap 1. Nah, kita sebagai manusia, ketika kita disuruh membedakan kucing, maka kita akan saya kira ya untuk human level intelligence-nya itu ya, human level intelligence-nya kalau kita lihat pada error-nya ya, paling-paling error-nya itu menurut saya kira-kira ya mendekati 0% ya. Karena ya sudah luar biasa manusia mengenal kucing, kira-kira begitu. Nah, kemudian ketika kita melakukan membuat model, maka model tadi kan kita kalau kita punya data ya, data yang berlabel ya, ini ada bagian training, ya trainingnya ini bagian testing kita pecah jadi 2. Kemudian untuk pengembangan model ya, untuk pengembangan model ini kita pecah lagi ya untuk pengembangan model. Maka kita pecah ya, ini training, satunya untuk validasi ya, validasi. Ini tapi biasanya lebih kecil ya. Nah, ini nanti mungkin dengan menggunakan cross validasi kita menggunakan 5 volt misalkan ya, berarti ini validasinya 20%, trainingnya 80% begitu. Nah, kita coba akan melihat hasil daripada errornya ya. Kita anggap aja training errornya. Kita akan dapatkan training error dan kita nanti mendapatkan validation error ya. Kita coba komparasi beberapa keadaan. Ya, misalkan ternyata training errornya 1% ya. Kemudian validasi errornya ternyata adalah 11% misalkan. Maka kondisi ini kedekatan dengan human level errornya itu ya, manusia yang di sini kira-kira 0% ya kita. Ketika kita training error 1%, wah lumayan dekat ya, kita senang. Maka ini biasnya ya, biasnya kecil ya, biasnya kecil. Tapi validasi errornya 11, trainingnya 1. Perbedaan antara training error dengan validasi error terlalu tinggi. Maka ini disebut dengan variannya tinggi. Nah, ini tidak bagus ya. Nanti ketika diujikan di real time, aplikasi nyata tinggi errornya. Padahal saat training bagus ya. Nah, kemudian mungkin kita akan menghadapi kondisi yang lain ya. Ketika training errornya ternyata adalah 15%. Kemudian validasinya adalah 16%. Kalau kita lihat training error dengan human level error itu terlalu tinggi, maka ini disebut dengan biasnya tinggi. Ya. Tapi perbedaan antara validasi dengan training error kecil, maka variannya rendah ya, atau kecil. Nah, ada juga mungkin keadaan ketika training error kita 15%, tapi validasinya lebih gede lagi 30%. Maka kondisi ini maka kita katakan biasnya tinggi ya, bias tinggi dan variannya juga tinggi. Nah, ini sangat tidak diinginkan ya. Kedua-duanya kok tinggi ya.
Nah, kemudian kita juga mungkin pada suatu keadaan, ini keadaan yang diinginkan ya. Misalkan training error-nya setengah, kemudian juga validasi error-nya setengah. Nah, ini biasnya rendah atau kecil, variannya juga rendah atau kecil. Ya. Nah, ini yang tentunya yang diinginkan. Tapi bagaimana kita ketika menghadapi punya bias tinggi, varian juga tinggi, atau salah satunya tinggi? Kira-kira bagaimana solusi yang bisa kita ambil? Maka di sini ada beberapa resep machine learning ya yang bisa coba kita gunakan ya. Ini bisa dilihat dari videonya Andrew Ng ya dari Stanford University. Beliau mengusulkan beberapa resep ya. Resep dasar ketika kita menghadapi dua keadaan tadi ya. Baik, misalkan kita menghadapi bias yang tinggi ya. Kita menghadapi bias yang tinggi. Terus solusinya apa? Ya, solusinya apa ketika kita menghadapi bias yang tinggi ya? Tadi training error-nya sangat tinggi, perbedaan training error dengan human level itu tinggi ya. Berarti yang kita lakukan apa? Kita perlu solusinya ini apa? Solusinya adalah memperbesar jaringan ya, memperbesar jaringannya. Misalkan jumlah unitnya ditambah di hidden layer ya. Jumlah unit hidden layer ditambah, ditambahkan. Atau mungkin jumlah hidden layernya ditambah ya. Dan ditambah. Jadi lebih besar, lebih lebih kompleks. Ya, ini cara yang pertama. Kalau biasanya terlalu tinggi, berarti ini ada masalah pada sistem saya, jaringan saya. Diperbesar aja nih jaringan sarafnya ya. Unitnya diperbesar ya, dense-nya itu ditambahi kira-kira gitu. Itu ketika kita menghadapi bias tinggi. Cara yang lain yang bisa kita lakukan adalah lama pelatihan, memperlama pelatihan. Jadi waktu pelatihannya diperlama ya, misalkan epochnya diperbesar ya. Jadi jangan cepat-cepat melatih ya, jangan terburu cepat melatih, tapi diperpanjang melatihnya. Ya, kalau tadi sebelumnya mungkin 10 kali, tambahkan 20 kali ya, iterasi untuk terus berlatih ya. Artinya semakin banyak berlatih begitulah ya. Artinya semakin banyak berlatih maka kita akan semakin semakin pintar seperti manusia lah ya, semakin berlatih semakin terlatih kan begitu. Nah, ini kira-kira begitu ya, memperlama pelatihan. Latihannya, trainingnya diperlama. Ya, itu resep ketika kita menghadapi bias yang tinggi ya. Jadi satu, memperbesar jaringan, strukturnya diperbesar ya, dicoba diperbesar. Mana yang terbaik ya nanti dicoba-coba aja ya. Nah, kemudian setelah itu memperlama waktu pelatihan. Nah, sekarang kalau kita menghadapi varian yang tinggi bagaimana ya? Varian yang tinggi, jadi kalau di sini itu selisih error dengan human level tinggi ya. Jadi selisih error training. Nah, itu untuk yang bias tinggi ya, dengan human level terlalu tinggi. Nah, kalau varian itu antara training ya, perbedaan antara training dan validasi atau testing itu tinggi. Itu maka variannya tinggi ya. Nah, kalau soal varian ini bagaimana solusinya? Yang pertama adalah kita perlu data yang lebih banyak, data yang lebih banyak. Jadi kita perlu mencari data lebih, datanya kemungkinan kurang, sehingga kita mengalami varian ya. Kalau varian ini nanti larinya ke overfitting ya, overfitting ya, overfitting. Tulisannya kok jelek, tulisannya overfitting. Ya, jadi kalau varian itu mengalami yang disebut dengan overfit ya, overfitting. T-nya 2.
Nah, kalau yang ini disebut dengan underfitting. Nah, jadi kita perlu data lebih banyak lagi, ya, data lebih banyak lagi. Nah, kemudian yang lain adalah kita nanti melakukan yang disebut dengan regularisasi. Jadi regularisasi itu sebenarnya ujungnya juga nanti merubah secara struktur, tapi bukan struktur seperti di sini ya. Nanti bobotnya itu ada yang dibuat nol ya, sehingga jaringannya itu memiliki bobot yang lebih sedikit. Ya, padahal dia kompleks jaringannya. Tapi karena ada yang dibuat nol, maka dia menjadi tidak kompleks ya. Sehingga menghindari kompleksitas itu menjadilah overfittingnya bisa bisa dikurangi. Ya ini juga mengubah struktur sebenarnya ya, tapi tidak secara langsung seperti yang memperbesar jaringan. Ini regularisasi. Ada banyak nanti pada loss functionnya ya, perbaikan pada loss function nanti bisa pada loss function. Kemudian juga nanti di sini drop out ya. Jadi menghilangkan sebagian dari bobotnya. Secara strukturnya tetap, tapi nilainya dibuat nol ya, kira-kira gitu. Kemudian mungkin ini nanti yang coba kita bahas ya di antara regularisasi atau juga nanti di sini ada penambahan juga ya data augmentation ya. Data augmentation. Jadi kita bisa nambah data ya. Di antaranya data lebih banyak. Kalau mungkin kita nggak bisa ngambil data dari luar, bisa data augmentation. Tapi datanya istilahnya memperbanyak varian data. Atau nanti di sini kita nanti bisa menggunakan noise ya, membuat noise sehingga datanya kelihatan juga lebih banyak. Ya, ini beberapa cara yang bisa kita lakukan ya untuk memperbaiki varian yang tinggi ataupun bias yang tinggi ya. Nah, untuk detailnya kita akan lebih banyak fokus ke bagian yang varian yang tinggi ya. Kalau bias yang tinggi saya kira mudah, jaringan aja dicoba-coba, pelatihan diperlama, tapi nanti kita coba fokus ke varian yang tinggi. Bagaimana mengatasi varian yang tinggi, yaitu diantaranya menggunakan regularisasi. Mungkin semikian dulu video ini. Nanti kita akan ketemu kembali di video yang lain, yaitu terkait dengan bagaimana kita melakukan regularisasi. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.